Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alfira Juhi Nabila, perwakilan dari kelompok 1 Prodi Manajemen semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk, akan memaparkan materi dari hasil diskusi kelompok saya tentang konsep sistem informasi manajemen. Oke, baik, mari kita mulai. Sistem informasi manajemen. Hakikat sistem informasi manajemen. Pengertian menurut O'Brien, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan, serta menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Batasan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sistem informasi dan bergantung pada besar kecilnya organisasi yang terdiri atas sistem-sistem informasi sebagai berikut. A. Sistem informasi akuntansi, menyediakan informasi dari transaksi keuangan. B. Sistem informasi pemasaran, menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya. C. Sistem informasi manajemen persediaan. D. Sistem informasi personalia. E. Sistem informasi distribusi. F. Sistem informasi pembelian. G. Sistem informasi kekayaan. H. Sistem informasi analisis kredit. I. Sistem informasi penelitian dan pengembangan. J. Sistem informasi teknik. Semua sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah, terdiri atas mandor dan pengawas, manajemen tingkat menengah, terdiri atas manajer-manajer divisi dan manajer-manajer cabang, dan manajemen tingkat atas, terdiri atas direktur utama, direktur, dan eksekutif lainnya di fungsi-fungsi pemasaran, pembelian, teknik, produksi, keuangan, dan akuntansi. Ruang lingkup dan manfaat sistem informasi manajemen. Ruang lingkup sistem informasi manajemen ditentukan dari awal pembuatan yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut, sehingga sistem informasi yang dimaksud tidak bersinggungan dengan sistem informasi lainnya. Sistem informasi manajemen mempunyai keunggulan yaitu dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber informasi strategis. Keunggulan atau manfaat sistem informasi manajemen antara lain yaitu mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selain manfaat, ada juga kerugian dari sistem informasi manajemen, yaitu kekurangan sistem informasi sehingga mudah melakukan plagiat, kurangnya berinteraksi dengan lingkungan, dan kebergantungan. Ada 3 peran sistem informasi manajemen yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisien operasional.
Efisien operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya atau low cost leadership. 2. Memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. 3. Membangun sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi membuat perusahaan mampu membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Komponen dan struktur sistem informasi manajemen. 1. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen, yaitu meliputi sistem informasi administrasi dan operasional, sistem pelaporan manajemen sistem database, sistem pencairan, dan manajemen data. Dua komponen sistem informasi disebut blok bangunan atau building block. Blok bangunan terdiri atas komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen baris data, dan komponen kontrol. A. Komponen input. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. B. Komponen model. Terdiri atas prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang telah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. C. Komponen output. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. D. Komponen teknologi. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. E. Komponen hardware. Hardware sebagai tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar kerja dari sistem informasi. F. Komponen software. Berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan informasi. G. Komponen basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, yang tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. H. Komponen kontrol. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan, kegagalan sistem, ketidakefisienan, sabotase, dan sebagainya. 3. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik adalah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Komponen-komponen tersebut meliputi A. Perangkat keras, yaitu menunjukkan peralatan komputer fisik dan alat-alat yang berhubungan. B. Perangkat lunak, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. C. Database, yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. D. Prosedur pengoperasian, yaitu tatanan aturan atau petunjuk untuk mendayagunakan sistem informasi berbasis komputer. E. Personalia pengoperasian, yaitu ahli komputer, manajer, pengguna analis atau penganalisis, programmer atau penyusun program, manajer database atau manajer basis data, dan jabatan-jabatan berkaitan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer. 4. Struktur sistem informasi manajemen. A. Hakikat struktur sistem informasi manajemen.
Struktur sistem informasi manajemen pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem yang terstruktur atau formal dan sistem yang tidak terstruktur atau non-formal. Sistem formal adalah sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku pada semua orang, sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Adapun sistem non-formal adalah sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran tidak resmi, tetapi mempunyai pengaruh cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Selain struktur formal dan non-formal, struktur sistem informasi manajemen dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu input, proses, dan output. Akan tetapi, pada zaman sekarang ditambah satu bagian penting, yaitu penyimpanan. Penyimpanan atau database sangat penting karena dapat membuat data atau informasi tersebut menjadi valid dan dapat digunakan di kemudian hari. B. Struktur sistem informasi berdasarkan kegiatan manajemen. Kegiatan perencanaan dan pengendalian manajemen dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kontrol operasional, kontrol manajemen, dan perencanaan strategi. Pengendalian operasional adalah proses penempatan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh berbagai manajer bagian, pusat laba, dan sebagainya untuk mengukur prestasi, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk ditetapkan personalia operasional, dan mengalokasikan sumber daya. Perencanaan strategi mengembangkan strategi sebagai sarana suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kegiatan perencanaan strategi tidak memiliki keteraturan, meskipun sebenarnya dapat dijadwalkan dalam periode yang relatif panjang. C. Struktur sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi. Setiap informasi dapat dianggap sebagai kumpulan subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi. Subsistem-subsistem yang umum adalah sebagai fungsi-fungsi utama suatu organisasi dalam pemasaran, produk, logistik, personalia, keuangan, dan akuntansi. D. Struktur sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Struktur konseptual sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu gabungan subsistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam 4 macam pengolahan informasi, yaitu pengolahan transaksi, dukungan operasional sistem informasi, dukungan pengendalian manajerial sistem informasi, dan dukungan perencanaan strategi sistem informasi. Struktur fisik. Struktur konseptual sistem informasi manajemen adalah untuk subsistem fungsional yang terpisah ditambah satu pangkalan data, beberapa aplikasi umum, dan satu hal model dasar analisis umum dan model keputusan. Pada struktur fisik, semua aplikasi terdiri atas program yang sama sekali terpisah. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga ada penghematan yang cukup besar dari pengolahan terpadu dan pemakaian modul umum. Untuk dapat menjelaskan struktur dari organisasi sistem informasi atau sistem informasi manajemen, digunakan beberapa pendekatan atau pandangan yang terpisah, tetapi klasifikasinya berhubungan. A. Sistem informasi manajemen berdasarkan elemen-elemen operasi. Jika diminta untuk memperlihatkan sistem informasi dari sebuah organisasi, akan diperlihatkan komponen fisiknya. Pertanyaan mengenai komponen fisik dapat dijawab dalam istilah fungsi pengolahan atau mungkin dalam istilah output sistem untuk pemakai. B. Sistem informasi manajemen sebagai pendukung keputusan. Keputusan-keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Dalam usaha memecahkan suatu masalah, pemecah masalah mungkin mempunyai banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan kesempatan. C.
Sistem informasi manajemen berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Struktur dari suatu sistem informasi dapat diklasifikasikan dalam bentuk suatu hierarki dari perencanaan manajemen dan aktivitas pengendalian. Kegiatan dan informasi untuk 3 tingkat adalah saling berhubungan. 1. Sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pendukung pemrosesan untuk pengendalian operasi terdiri atas A. Proses transaksi, B. Proses laporan, C. Proses pemeriksaan. 2. Sistem informasi untuk perencanaan strategis. Proses pengendalian manajemen memerlukan jenis informasi sebagai berikut. A. Pekerjaan yang telah direncanakan atau standar, ekspektasi, anggaran, dan lain-lain. B. Penyimpangan dari pekerjaan yang telah direncanakan. C. Sebab penyimpangan. D. Analisis keputusan atau arah tindakan yang mungkin. Proses untuk mendukung keputusan kegiatan pengendalian manajemen adalah A. Model perencanaan dan anggaran. B. Program-program laporan penyimpangan. C. Model-model analisis masalah. D. Model-model keputusan. E. Model-model pemeriksaan atau pertanyaan. Keluaran dari sistem informasi pengendalian manajemen adalah rencana dan anggaran, laporan yang terjadwal, laporan khusus, analisis situasi masalah, keputusan untuk penelaahan, dan jawaban atas pertanyaan. 3. Sistem informasi untuk perencanaan strategis. Tujuan perencanaan strategis adalah mengembangkan strategi ketika suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Sebagai contoh, A. Suatu rantai pertokoan dapat memutus untuk mengubah menjadi usaha melalui pesanan. B. Suatu toko terpadu dengan toko di pusat kota dapat memutuskan untuk mengubah menjadi suatu toko obral di luar kota. Beberapa jenis data yang berguna dalam perencanaan strategis menunjuk ciri data. A. Prospek ekonomi dalam bidang kegiatan perusahaan dewasa ini. B. Lingkungan politik dewasa ini dan perkiraan masa mendatang. C. Kemampuan dan prestasi organisasi menurut pasaran, negara, dan sebagainya. D. Proyeksi kemampuan dan prestasi masa mendatang menurut pasaran, negara, dan sebagainya. E. Prospek bagi industri di daerah lain. F. Kemampuan saingan dan saham pasar mereka. G. Peluang bagi karya usaha baru. H. Alternatif strategi. I. Proyeksi kebutuhan sumber daya bagi alternatif beberapa strategi. Sistem informasi manajemen dapat memberi bantuan yang cukup pada proses perencanaan strategi, misalnya A. Evaluasi kemampuan yang ada didasarkan atas data internal yang ditimbulkan kebutuhan pengolahan operasional. B. Proyeksi kemampuan mendatang dapat dikembangkan oleh data masa lampau dan diproyeksikan ke masa mendatang. C. Data pasar dan persaingan yang mungkin bisa direkam dalam database komputer. D. Sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Setiap subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa digunakan untuk subsistem fungsional. Adapun masing-masing dari subsistem fungsional tersebut yaitu subsistem penjualan dan pemasaran, subsistem produksi, subsistem logistik, subsistem personalia, subsistem keuangan dan akunting, subsistem proses informasi atau teknologi informasi, subsistem top management atau manajemen puncak. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.